Halo, selamat datang di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan bicara tentang bagaimana melakukan scripting dasar di dalam Godot. Tentunya video kali ini ditunjukkan pada teman-teman yang memang sudah punya dasar pemrograman supaya langsung bisa terjun ke dalam Godot. Tapi buat teman-teman yang belum punya dasar pemrograman, saya akan mencoba menjelaskan dengan sesederhana mungkin. Jangan khawatir kalau teman-teman belum fasih dalam hal coding. Di tutorial-tutorial berikutnya kita akan sama-sama berlatih dan harapannya teman-teman nanti akan jadi expert ya. Jadi by the way, kalau misalkan teman-teman ada mau yang sesuatu yang mau dibahas, silahkan aja ketik di dalam kolom komentar. Nanti kalau ada waktu, aku akan bikin videonya untuk membahas ya. Oke, nah sekarang kita pengen menambahkan script ke dalam game kita. Nah, gimana caranya nih? Sebuah script dalam Godot itu mungkin nempelnya pada sebuah node. Jadi walaupun kita bisa membuat script tanpa node, kali ini kita akan bikin sebuah script yang nempel dengan node yang kita langsung. Nah, jadi kita akan pilih node mana yang kita mau tambahin script di sini. Saya akan pilih node yang paling atas saja, yaitu si control node ini. Kita akan tambahkan script dengan cara kita tekan tombol yang ada di sini, yaitu attach new or existing script to a selected node. Jadi kita klik. Nah, di sini kita punya beberapa pilihan language, ada native script, ada GD script, dan visual script. Jadi kalau native script itu pakai C++ ya saudara-saudara ya, buat tambahan, buat extension-extensionnya. Tapi kita di sini akan belajarnya menggunakan GD script. GD script ini adalah bahasa pemrograman Godot yang mirip kayak Python gitu ya. Visual script ini nanti mungkin kapan-kapan kalau kita punya waktu kita belajar ya. Oke. Nah, kalau kita pilih GDScript, di sini kita ada inherits dan ada class name. Kalau teman-teman yang sudah menguasai Object Oriented Programming, OOP ya, pasti sudah tahu ini buat apa ya. Tapi kalau teman-teman nggak tahu, ya udah nggak apa-apa. Ini kita skip dulu juga nggak masalah kok. Ada template-nya kita mau default atau mau empty. Kalau empty berarti nanti file yang kita buat itu kosong. Tapi sekarang kita bikin default aja dulu. Ini adalah built-in scriptnya dan path-nya di mana? Di mana kita mau simpen ya. Di sini saya mau ganti aja. Kita punya satu folder khusus script. Saya akan pilih folder script ini dan saya akan open di situ. Jadi kita akan pasang dia di dalam folder script. Kita lihat ya. Oke, jadi ini adalah hasil daripada script kita yang sudah terbuka. Kita punya editor script saya di sini. Ya, kita punya minimapnya di sini. Kita punya codingan kita di sini. Ini ada file-file. Kalau nanti kita punya banyak script, ada di sini semua. Tinggal kita pilih file yang mana dan kita akan langsung coding di sini. Kalau teman-teman pengen full screen, bisa klik saja sini. Ya, kalau merasa mungkin terhalangi, kalau pengen nge-codingnya banyak-banyak, itu bisa diklik sini aja. Kita punya online dokumen, kita punya search langsung di sini. Jadi teman-teman kalau butuh search, butuh help, ada di sini semua. Nah, ini adalah hasil dari codingan kita yang default ini. Kita akan bahas satu persatu ya. Di sini dia bilang dia extends daripada control, extend dari node control. Ya, ini kalau teman-teman nggak ngerti, nggak apa-apa. Nanti aja kapan-kapan kalau kita sudah nyampe sana ya. Di sini ada beberapa komentar. Jadi kalau teman-teman pengen bikin komentar di dalam Godot, itu GD script, kita pakai tanda pagar seperti ini ya. Nah, di sini kita punya codingan yang bukan komentar. Di sini cuma ada dua baris. Sebenarnya ada func ready dan ada pass di sini. Nah, setiap node pada Godot itu sebenarnya punya banyak fungsi yang mungkin nanti kapan-kapan kita akan sempat bahas satu persatu. Tapi untuk sekarang teman-teman cuma cukup perlu tahu bahwa yang namanya funcReady di sini itu adalah sebuah fungsi yang akan jalan ketika game kita berjalan. Jadi begitu game kita jalan, node ini dibuat, dia siap, dia ready, maka ini akan ada codingan yang di bawah sini akan jalan. Jadi semua coding yang ada di bawah daripada funcReady ini yang di dalam indentasi. Jadi teman-teman kalau lihat di sini kan ada kayak tab ya di sini ya. Yang berada di dalam tab seperti ini, itu berarti dia ada di dalam function ready ini. Berarti kalau function ready ini dipanggil atau dijalankan, semua codingan yang ada di dalam indentasinya di dalam dari function ready ini akan dijalankan. Contohnya ya, kita akan hapus pass-nya aja. Kita akan ganti dia dengan sebuah perintah. Di sini perintahnya adalah sebuah perintah namanya print. Perintah print ini buat menampilkan sesuatu nanti. Hello print. Oh sorry, kita nggak perlu pakai titik koma ya teman-teman di sini ya. Kalau misalkan berasal dari bahasa lain, misalkan Java begitu kan butuh pakai titik koma di ujungnya. Nah kita nggak perlu di sini. Oke, kalau kita pengen jalankan di sini, fungsi kita langsung aja kita play seperti biasa. Tapi print ini akan keluarin nanti di dalam output saya. Di sini ada hello print kalau teman-teman kelihatan ya. Maaf ya tulisannya ada kecil begitu. Oke, jadi fungsi ini gunanya adalah untuk menampilkan di sini sebuah tulisan atau apapun nilai yang kita pengen tampilkan di sini. Biasanya kita pakai buat kayak debugging begitu ya. Nah, kalau teman-teman di sini mungkin berasal dari Python, programmingnya ya, teman-teman sudah tahu ya kalau yang namanya tabulasi atau tab di sini gunanya itu di dalam function seperti ini ya. Jadi karena si GDScript ini sangat mirip dengan Python. Nah, berarti kalau misalkan saya punya satu perintah seperti ini lagi, misalkan,
hello juga, atau print, hello lagi. Karena semuanya berada di bawah daripada ada satu indentasi begini ya, maka dia akan jalan semuanya secara berurutan. Jadi kita lihat, kalau kita tutup di sini, hello print, hello juga, hello lagi. Jadi kita punya tiga-tiganya secara berurutan. Jadi codingan kita atau script kita ini akan jalannya secara berurutan dari atas ke bawah di dalam sebuah fungsi. Jadi fungsi ready ini akan jalan 11, 12, 13 seperti itu. Kalau kita punya dia di samping sini, kita langsung lihat, langsung otomatis dia akan dikasih merah oleh Godot, menyatakan bahwa ini ilegal, begitu, tidak boleh kita berada di luar dari function, kita ada perintah print seperti ini. Jadi kita langsung ditunjukin, oh ini salah loh, error loh. Nah, kesalahannya itu ada di dalam sini. Unexpected token, kata dia. Jadi kalau kita pengen ada errornya, kita tinggal hapus saja. Oke, berikutnya kita akan belajar membuat sebuah variabel di dalam Godot. Nah, variabel itu adalah sebuah tempat penyimpanan nilai, yaitu kalau kita pesan ke dalam memori komputer kita untuk menyimpan data, misalkan HP atau MP daripada pemain kita, atau skill point, atau lain-lain begitu ya. Nah, untuk membuat sebuah variabel di dalam Godot, kita gunain sebuah perintah atau sebuah keyword namanya var. Jadi kalau tadi keywordnya namanya print, sekarang keywordnya atau perintahnya itu namanya var. Jadi kita ganti jadi var, ya, ini adalah sebuah keyword, ya, keyword dari Godot. Langsung dimerahin ya sama Godot ya. Var, lalu setelah var, kita kasih nama. Misalkan namanya di sini adalah health. Health point atau hit point. Ya, hit point. Nah, kalau kita sudah buat var hit point di sini, berarti kita punya sebuah variabel yang kita kasih nama hit point. Artinya kita menyimpan dalam memori komputer kita satu buah slot memori yang kita kasih nama hit point. Nah, kalau kita pengen mengisi si hit point ini, kita gunakan operator namanya sama dengan di sini. Seperti ini. Nah, ini artinya teman-teman, kalau kita buat seperti ini, itu artinya bukan hit point itu sama dengan 5, tapi adalah nilai yang 5 itu masuk ke dalam variabel hit point. Jadi variabel hit point diisi dengan nilai 5. Gitu ya artinya ya. Nah, di sini teman-teman secara default, Godot itu tidak membedakan antara variabel bilangan bulat atau integer dengan tipe-tipe bilangan lain, misalkan floating point, gitu ya. Jadi mau apapun nilai yang disimpan, ya, kita bikin variabelnya caranya sama. Jadi kalau misalkan kita mau bikin sebuah variabel lagi, misalkan multiplier gitu ya, adalah 3,14, kan, bisa. Ini langsung aja. Jadi sama seperti kita bikin bilangan bulat. Bahkan kalau kita mau bikin komentar juga, kita bisa bikin atau kalimat begitu ya. Kita langsung bisa bikin dengan satu keyword, yaitu var. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di dalam Godot kita punya cara untuk membuat strongly type variable gitu ya. Jadi variabel yang punya tipe yang jelas begitu ya. Tapi itu di luar scope dari video kali ini ya. Nah, selain menyimpan nilai, tentu saja kita bisa mengoperasikan variabel kita. Jadi kalau mau kita tambahin, mau dikurangin, mau dikali juga bisa. Contohnya misalkan di sini kita bikin var baru, adalah misalkan hit point ditambah dengan multiplier. Kita bisa di sini langsung aja print aja hasilnya. Seperti itu. Kalau kita jalankan di sini, kita akan punya total HP-nya 8,14. Karena ini walaupun dia integer dan di sini dia adalah floating point, nilainya bilangan bulat dan floating point ini langsung bisa dijumlahkan seperti ini. Gitu ya. Tapi yang tidak bisa dijumlahkan adalah kalau misalkan kita mau menambahkan si hit point kita ini dengan komentar. Karena dia punya dua tipe yang berbeda, yaitu tipenya adalah satu integer atau bilangan bulat, satu lagi adalah string atau kalimat. Nah, kalau kita tambahkan di sini dan kita print, akan terjadi kesalahan. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat kalau misalnya terjadi kesalahan di dalam Godot, kita akan keluar tampilan debugger seperti ini. Ya, dia akan bilang errornya dalam bentuk tulisan merah di sini, invalid operands, dia bilang integer dan string tidak bisa bersatu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita double klik aja di sininya, di bagian sininya, kita akan langsung pindah ke bagian yang salahnya di mana. Dan teman-teman di sini juga bisa lihat kita punya semua variabel yang saat ini ada. Jadi kalau teman-teman buat ngedebugging ini enak banget gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, setelah kita punya seperti ini, untuk bisa mengubah si integernya jadi string, kita menggunakan sebuah perintah namanya str. Seperti ini. Str ini mengubah si nilai integer di sini menjadi satu buah kalimat atau string.
Nah, Godot punya banyak banget fungsi-fungsi yang seperti ini yang mungkin nanti kapan-kapan kalau di video-video mendatang kita akan gunakan. Tapi untuk saat ini kita cuma cukup tahu bahwa oh, ada loh perintah-perintah untuk mengkonversi nilai di dalam Godot. Oke? Oke, selain kita punya seperti ini, kita coba dulu ya. Nah, sekarang jadinya jalan ya. Oke. Nah, selain kita punya seperti ini, kita juga bisa melakukan yang namanya branching atau percabangan. Saya perbesar aja ya biar full ya. Percabangan itu terjadi kalau misalkan kita punya code yang punya syarat. Misalkan, tolong tampilkan pesan game over kalau misalkan HP pemain kita itu di bawah 0, misalnya gitu ya. Jadi kita bisa kasih, kalau misalnya seperti itu, codingnya seperti apa di dalam Godot, begitu ya. Maka kita bisa gunakan sebuah perintah namanya if di sini. If, kita kasih kondisi di dalam kurung, lalu kita kasih titik 2. Nah, ini adalah perintah if kita. Nah, kondisinya ini adalah sebuah Boolean expression. Jadi sebuah ekspresi yang hasilnya itu antara true atau false. Di sini ada misalkan hit point di bawah atau sama dengan 0. Dan itu, maka di sini kita akan masuk satu tab lagi ke dalam yang mengatakan bahwa perintah yang saya mau tulis ini berada di bawah if saya. Artinya dia di dalam if. Berarti kalau if-nya jalan, baru dia jalan. Jadi misalnya di sini saya akan kasih print, ini game over. Ya. Nah, kalau saya punya seperti ini, ya, saya punya perintah seperti ini, saya perbesar aja dikit ya. Kalau saya jalankan, kita bisa lihat hasilnya tidak keluar apapun di sini. Kenapa tidak keluar apapun? Karena di sini hit point saya nilainya 5. Sedangkan di sini dia hanya akan nge-print game over kalau hit point saya di bawah daripada 0. Jadi di sini tidak keluar walaupun saya tulis perintah seperti ini. Tapi kalau misalkan saya kasih hit point saya 0 di sini dan saya jalankan, kita bisa lihat di sini kita punya tulisan game over. Jadi perintah percabangan gunanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pengen punya kondisi yang lain selain dari hit point lebih kecil dari 0, maka yang lainnya gimana gitu. Nah, kita bisa kasih perintah namanya else di sini. Jadi kita bisa kasih perintah else seperti ini. Berarti kalau sekarang hit point-nya 0, kita game over. Tapi kalau hit point-nya 10 misalkan, kalau kita jalankan, berarti dia masuknya adalah hidup. Gitu ya. Jadi ini adalah if dan ada else. Kalau if berarti kalau di sini, kalau nilainya di bawah 0, jalankan perintah di bawah ini. Ini perintahnya bisa lebih dari satu baris ya. Nah, kalau tidak, kalau tidak di sini, maka lakukan ini. Gitu ya, kurang lebih seperti itu perintahnya ya. Di sini juga sebenarnya kalau kita pengen ada if lain, kita juga bisa sebenarnya kita menggunakan di sini namanya elif gitu ya. Elif ini gabungan antara else dan if gitu ya. Jadi kalau misalnya hit point-nya ternyata di besar daripada lebih kecil daripada 5 gitu ya. Titik 2, kita akan kasih misalkan sekarat. Nah, berarti sekarang kalau nilainya 5 atau 4 di sini, 3 lah. Kita akan jalankan, dia akan masuknya ke sekarat dan bukan hidup dan bukan game over, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu yang lebih detailnya lagi, ada switch case nggak, gitu, ada bisa nested nggak, itu nanti teman-teman bisa lihat aja dokumentasi dari Godot. Ini saya hanya melakukan quick review ke teman-teman supaya teman-teman bisa langsung loncat langsung ke nanti coding, gitu ya. Oke, next up, kita punya pengulangan di dalam game. Tentu saja nantinya kita bisa melakukan banyak pengulangan code, yaitu salah satu kepentingan daripada codingan, gitu ya. Misalkan kita punya 10 musuh, kita pengen meledakkan 10 musuhnya sekaligus, maka kita nggak nulis codingannya 10 kali, tapi kita akan bungkus codingannya. Misalkan di sini saya punya semua var nomor, misalkan nomornya adalah misalkan 0, kita punya print musuh ke musuh ke 0, ledakan musuh ke misalkan begitu ya. Dan kita kasih di sini nomornya, jangan lupa pakai str ya, gitu. Maka sekarang kita akan punya ledakan musuh ke 0 di sini ya. Nah, kalau misalkan kita pengen tambahkan lagi musuh ke 1, 2, 3, kita bisa kasih aja nomornya +1. Gitu. Ya. Bisa nomor plus-plus nggak ya? Coba ya. Plus-plus begitu. Nggak bisa. Ini nomor sama dengan nomor +1 begitu. Oke. Nah, kita bisa copy aja si nilai ini langsung ke bawahnya gitu ya. Kita punya copy, kita punya copy, kita punya copy, kita punya copy seperti ini. Ya.
Kita punya musuh ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4, oke? Nah, di sini kalau misalkan kita punya codingan seperti ini, kalau banyak-banyak kan tentunya jelek ya. Jadinya tulisannya codingannya berulang, terus ya nggak efisien begitu. Maka kalau kita lihat codingan yang sama seperti ini, kita bisa bungkus semuanya dalam sebuah pengulangan di sini. Saya hapus aja ya. Oke, kita akan masukkan semua ini ke dalam sebuah pengulangan. Di sini pengulangan itu menggunakan keywordnya for. Di for ini saya akan membuat sebuah variabel ya dalam range dari 0 sampai 10. Misalkan, tolong lakukan apa? Lakukan ini. Jadi saya lihat bahwa ini saya akan masukkan ke dalam sini. Ya. Dan di sini saya akan ganti nomornya tetap sama. Ini variabelnya 10, ya kan? Nah, kita bisa, kalau udah punya codingan seperti ini, kita bisa langsung jalankan aja. Nah, sekarang kita punya 0 sampai 9. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah kita punya sebuah variabel for i dari 0 sampai i-nya sama dengan 10, kita tambahin satu-satu, jadi i-nya sama dengan 0, lakukan ini, i-nya sama dengan 1, lakukan ini, i-nya sama dengan 2, lakukan ini, i-nya sama dengan 3, lakukan ini, i-nya sama dengan 4, lakukan ini, dan terus sampai i-nya sama dengan 10. Biar tahu di sini kita tambahin aja i-nya ya. Kita ganti dengan i di sini. Maka hasilnya akan sama dengan yang nomor tadi. Tuh, sama ya. Oke, itu adalah kita menggunakan perintah pengulangan for. Kalau teman-teman pengen jalannya nggak satu-satu, gimana? Tambahin aja di sini satu angka lagi. Maka sekarang, tadi kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 ya. Sekarang kita akan naik I-nya, itu akan naik 22, 0, 2, 4, 6, 8. Ya kan, selesai. Gitu ya. Nah, sebenarnya kita juga punya perintah-perintah pengulangan lain. Misalkan di sini saya mau pakai pengulangan yang namanya while, juga bisa. Misalkan di sini ngomongnya sama 0, saya balikin lagi 0. Maka saya akan punya while, nomor yang lebih kecil dari 10, misalkan begitu. Jadi saya akan lakukan hal yang sama. Copy aja. Seperti itu. Cuma ganti stringnya ini dengan nomor. Karena tidak ada i di sini. Ya. I-nya cuma ada di sini. Kalau kita bikin sebuah for, ada i di sini. I-nya cuma ada di dalam for. Kalau kita bikin while, kalau bikin punya variabel dalam sini, ya ada dalam sini juga. Gitu ya. Jadi karena di situ berarti i-nya ada di sini, tidak ada di sini. Makanya kenapa kita ganti lagi jadi nomor. Oke, kalau kita jalankan sekarang, kita bisa lihat dia akan keluar sampai 9, dan 8, kemudian sampai 9. Gitu ya. Oke, itu adalah pengulangan. Nah, berikutnya kita juga bisa menggunakan Godot untuk membuat function kita sendiri dengan sebuah keyword namanya func. Nah, ini kalau kita lihat, kita bikin function itu berada di luar daripada function ready. Misalkan di sini func, misalkan ya, fungsi saya. Kita bisa langsung bikin begitu. Jadi sama aja kita bikin misalkan print hello dunia. Masa tidak ikut tradisi ya. Hello dunia. Maka sekarang kalau misalkan saya punya seperti ini, saya bisa aja pakai fungsi saya di dalam function ready ini. Jadi walaupun saya tulisnya di bawah, saya tetap bisa pakai. Misalkan di sini, saya langsung lakukan fungsi saya. Seperti itu. Jadi ini cara membuat sebuah function ya. Kita bisa bilang keluar function saya. Hello dunia yang banyak ya. Kalau kita pengen bikin parameter di dalam function kita juga bisa. Jadi kalau misalnya di sini ada parameter yang gitu, kita bisa kasih 5 di sini. Maka saya bisa print hello dunia misalkan. Kemudian kita tambahkan dan str dari A. Dan saya ganti jadi I ya. Maka kita bisa jalankan. Sekarang kita akan punya hello dunia 0, hello dunia 2, hello dunia 4, hello dunia 6, dan 8. Oke. Oke, saya rasa cukup untuk berkenalan dengan scripting dasar di dalam Godot. Untuk scripting lebih lanjutnya lagi dan fungsionalitasnya lebih lanjut lagi, kita akan pelan-pelan belajar di video-video berikutnya. Dan kita akan lanjut membuat game di video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.